warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam video ini akan menjelaskan mengenai praktikum anomali air. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Pada umumnya yang seperti kita ketahui, sebagian besar zat, baik itu padat, cair, dan gas, jika dipanaskan, dia akan memuai. Dan jika zat tersebut didinginkan, dia akan menyusut. Tetapi, pada kondisi ini, air tidak mengalami hal tersebut. Air tidak selalu mengembang ketika mengalami kenaikan suhu. Pada saat dipanaskan, dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami pengerutan atau penyusutan, di mana volume air akan menurun dan massa jenisnya akan meningkat. Dan ketika suhu diturunkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, maka air akan mengembang yang menyebabkan volumenya itu akan membesar dan massa jenisnya yang akan mengalami penurunan. Untuk mengetahui dengan lebih jelas mengenai peristiwa yang dialami oleh anomali air ini, kami melakukan sebuah percobaan di mana kami akan memasukkan sebuah aqua gelas yang berisi air yang ditutup rapat dan sebuah aqua botol yang kosong yang ditutup rapat juga ke dalam freezer. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emil Munte, saya dari kelompok 8 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana anomali air. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu 1 cup air mineral, 1 botol minuman kosong, juga freezer atau lemari pembeku. Sebelumnya, mari kita perhatikan alat dan bahannya. Yang pertama itu air mineral dalam 1 cup. Seperti yang terlihat di sini, air mineralnya berada tidak memenuhi cup tersebut, artinya masih memiliki ruang kosong. Begitu juga dengan botol kosongnya. Botol kosong berbentuk sempurna serta tidak memiliki cairan atau fluida apapun di dalamnya, hanya berisikan udara kosong dan ditutup dengan rapat. Kemudian kedua benda ini kita masukkan ke dalam lemari pembeku, lalu kita tunggu hingga air mineral dalam cup ini membeku. 24 hours later. Setelah menunggu selama 1 harian penuh, saya memperhatikan bahwa air mineral dalam cup tersebut yang telah dimasukkan ke dalam freezer telah membeku dan telah saya keluarkan. Begitu juga dengan botol kosongnya. Mari kita perhatikan. Yang pertama itu air mineral ini. Pada awal saya memasukkannya, dia masih tidak memenuhi permukaan cup tersebut dan menyisakan ruang kosong di sini. Sedangkan setelah kita keluarkan, cup ini bahkan telah mengembang serta esnya telah memenuhi cup ini. Untuk botol kosong ini, pada awal saya memasukkannya, dia masih berbentuk sempurna dan tidak ada lekukan sedikit pun. Namun setelah saya keluarkan, dia telah menunjukkan adanya penyusutan volume botol kosong ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan bagi teman-teman, apa yang sebenarnya yang terjadi terhadap fluida tersebut? Yang pertama kita telaah yaitu botol kosong ini. Pada dasarnya, fluida dalam botol kosong ini merupakan udara. Udara yang memiliki sifat di mana dia akan menyusut ketika didinginkan dan akan mengembang ketika dipanaskan. Ini menunjukkan hal yang sama dan membuktikan bahwa sifat tersebut telah terbukti. Artinya, kita mengetahui volume gas tersebut menyusut karena gas akan berbentuk menyerupai wadahnya. Begitu juga dengan gas yang sedang kita lakukan ini. Volume gas tersebut telah mengecil ataupun menyusut seiring didinginkan atau seiring suhunya menurun. Namun berbeda dengan air, inilah dia yang disebut dengan keistimewaan sifat dari air. Pada suhu 0 sampai 4 derajat, dia akan mengalami penyusutan dan jika berada jauh dari suhu tersebut, dia akan mengalami peningkatan volume. Artinya, kerapatan partikel partikel air tersebut akan seiring berkembang dan akan menyebabkan volumenya bertambah. Ini merupakan sebuah eksperimen ataupun sifat air yang menunjukkan dia merupakan memiliki sifat yang begitu istimewa. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa air akan meningkatkan volumenya meskipun tidak mempengaruhi
tidak mempengaruhi massanya. Inilah yang disebut dengan proses anomali air tersebut, teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LKM. Apakah hasil dari praktikum yang kamu lakukan sudah sesuai dengan jawaban sementara yang kamu buat di awal? Jawabannya sama, karena jawaban antara hipotesis dan hasil pengamatan menunjukkan hasil yang sama, di mana air akan mengalami perubahan volume jika berada dalam suhu kurang dan lebih dari 4 derajat Celcius. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apakah yang terjadi pada aqua gelas dan botol aqua kosong? Mengapakah hal itu bisa terjadi? Yang terjadi pada aqua gelas yang berisi air jika dimasukkan ke dalam freezer, maka akan terjadi perubahan volume, di mana aqua gelas tersebut akan mengalami pemuaian sehingga volumenya pun bertambah, dan pada botol aqua yang kosong dimasukkan ke freezer, maka botol aqua tersebut mengalami penyusutan, sehingga volume yang dihasilkan pun menjadi berkurang. Hal tersebut dapat terjadi di mana air memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh zat-zat pada biasanya. Jika sifat umum zat-zat biasanya, bila suhunya diturunkan dari 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, maka zat tersebut akan mengalami penyusutan, dan begitu juga kebalikannya. Jika zat tersebut dinaikkan suhunya dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, maka akan mengalami pemuaian, sehingga volumenya pun bertambah. Tapi pada air hal ini tidak berlaku, karena air memiliki sifat khusus daripada zat yang lainnya. Pada air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sedangkan jika air suhunya diturunkan dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, maka air tersebut akan menyusut. Dan hal itu membuat volumenya pun berkurang. Dan ini sangat berbanding terbalik dari sifat umum zat-zat biasa. Jadi, dari percobaan praktikum sederhana yang kita lakukan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa antara botol aqua kosong dan aqua gelas berisi air yang kita masukkan ke dalam freezer, kedua benda tersebut akan menunjukkan perubahan pada volume yang mereka miliki masing-masing. Di mana pada botol aqua kosong ini terjadi penyusutan, sehingga volume yang ada dalam botol tersebut akan berkurang. Sedangkan pada aqua gelas berisi air yang kita masukkan ke dalam freezer, dia akan membeku, di mana dia mengalami pemuaian, sehingga volume yang dihasilkan pun akan bertambah. Seperti yang kita tahu bahwa sifat umum daripada zat itu, jika suhunya diturunkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, maka dia akan mengalami penyusutan. Dan kita tahu bahwa ketika dia mengalami penyusutan, maka otomatis volumenya akan berkurang. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika zat tersebut suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, maka volumenya akan bertambah karena dia mengalami pemuaian. Tapi pada air, hal ini tidak berlaku mutlak, karena air itu memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh zat-zat lain atau fluida lain. Di mana pada air yang sudah kita coba tadi, ketika air tersebut kita masukkan ke dalam freezer, maka gelas aqua gelas tadi yang kita masukkan ke dalam freezer, dia akan memuai, sehingga volume yang dihasilkan pun akan bertambah. Dan begitu juga sebaliknya. Jika aqua gelas yang berisi air tadi kita naikkan suhunya dari 0 derajat hingga 4 derajat Celcius, maka dia akan mengalami penyusutan. Dari sifat air yang demikianlah maka dikatakan dengan anomali air. Kenapa anomali air? Nah, pada saat air suhunya kita turunkan dari 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, maka pada saat itulah struktur antar molekulnya akan merenggang. Dan hal tersebutlah yang membuat volume pada air akan semakin bertambah, karena air itu mengalami pemuaian. Begitu juga sebaliknya. Jika air suhunya kita naikkan dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, maka struktur antar molekulnya akan semakin merapat, dan itulah yang membuat volume pada air akan semakin berkurang. Itulah yang dikatakan dengan anomali air. Dan teman-teman juga pasti banyak yang bertanya-tanya,
Mengapa harus keadaan pada suhu 4 derajat Celcius? Nah, ini jawabannya. Karena dalam kondisi 4 derajat Celcius tersebutlah, air itu memiliki tingkat kerapatan yang paling besar ataupun massa jenisnya yang terbesar. Nah, itulah sekian kesimpulan dari percobaan praktikum sederhana yang kita lakukan tadi. Kiranya video percobaan praktikum sederhana ini boleh menjadi referensi untuk penambah ilmu bagi penonton dan juga bagi kami juga. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga kakak-kakak PKL yang sudah membimbing kami untuk membuat video praktikum ini, dan kiranya bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata karena pengetahuan kami terbatas. Kami ucapkan banyak terima kasih.